Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana hari ini keadaannya? Baik biasa, Tat. Oke, luar biasa. Oke, untuk kali ini ya kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Karena materi minggu Ya, lalu itu masih berhubungan ya dengan materi ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang ini ya, nanti Bapak akan tanya dulu. Pernah mendengar cerita tentang maling kundang? Pernah? Atau maaf, Cinderella? pernah dengar? Ya. Apakah pernah mendengar cerita tentang maling kundang atau Ya, Cinderella? ya pernah. Oke. Nah, apa hubungannya dengan cerita tersebut? Nah, jadi kita akan mempelajari tentang teks naratif, ya. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat teks naratif, ya. Oke, sebelumnya pernah mendengar teks naratif? Ya, ya dengar dikit-dikit lah. Oke, bisa pernah ya. Nah, jadi nanti kita akan bedah ya lebih dalam. Oke, biar Bapak share screen dulu, ya. Oke, tunggu dulu. Oke, sudah nampak itunya? Ya, Oke, sudah ya. Oke, kita hari ini akan belajar tentang naratif teks, ya, tentang teks naratif. Oke, tadi yang Bapak contohkan tadi, teks naratif itu lebih ke Cinderella, ya, lebih ke ada cerita Pinocchio. Kalau di Indonesia itu ceritanya tentang maling kundang atau tangkuban perahu. Oke, kita slideshow dulu. Mana ini slideshow? Bentar ya. Oke, teks naratif. Oke, yang kita akan bahas adalah beberapa bagian dari teks naratif. Ya, pertama ada definition and purpose. Oke, apa itu definition atau purpose? Tahu? ya mungkin tujuan mungkin ya. Oke, ini adalah pengertian dan tujuannya. Oke, benar. Kemudian ada juga namanya generic structures, ada language features. Oke, itu artinya adalah struktur umum atau ciri-ciri kebahasaan. Kemudian yang ketiga, setelah kita membedah tentang teks naratif, nah nanti Bapak akan berikan teks example. Ya, maksudnya contoh teks. Nah, dan yang terakhir ada praktis. Nah, ini praktis nanti kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi ya tentang teks naratif. Oke, next kita akan bahas tentang definisi. Nah, definisinya adalah teks naratif itu ya, narrative text is kind of text to retell story about past event. Jadi narrative text itu adalah jenis teks yang menceritakan kembali peristiwa di masa lampau. Jadi ada teks yang menceritakan tentang masa lampau. Nah, namun karena banyaknya peristiwa di masa lampau, maka kita harus buat limitation atau batasan. Nah, ini contohnya. Ini adalah macam-macam dari naratif teks. Ada legend, fairy tale, folklore, fable. Legenda itu biasanya cerita rakyat. Fairy tale itu lebih ke dongeng ya atau cerita tentang hewan. Kemudian ada juga folklore ya, ada juga fable. Jadi itu adalah macam-macam dari teks naratif. Next kemudian tujuan. Tujuannya adalah to entertain or amuse the readers or listeners about the story. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar tentang cerita tersebut ya. Nah, jadi kalau ditanya nanti ada soal,
Apa tujuan dari teks naratif? Purpose-nya berarti cari jawaban yang ada entertain or amuse. Oke, kira-kira apakah sudah paham sampai di sini? Ya, itu apa? Tujuan dari apa itu? Ya, yang mana? Purpose itu. Yang Dari mana? teks ya? Ya, Tujuan jadi dari teks naratif ya? jadi ini adalah fokus kita ke teks naratif. Karena saking banyak teks, nanti kita fokus dulu ke teks naratif. Oke, kakak lanjut. Nah, struktur umumnya. Ada orientation. Orientation itu adalah what, who, when, where. Itu adalah pengenalan dari tokohnya siapa, kapan terjadinya, kemudian di mana tempatnya. Kemudian ada complication. Complication itu adalah masalah atau inti dari cerita tersebut. Nah, setelah ada masalah, berarti dia ada problem solving atau resolution. Ya, artinya adalah pemecahan masalah. Kemudian ada reorientation dan evaluation. Reorientation itu adalah ending story-nya. Kira-kira apakah dia sad atau happy. Kemudian ada evaluation, itu adalah pesan moralnya. Kira-kira dari cerita tersebut, apa yang dapat kita simpulkan. Nah, yang wajib ada di naratif itu ada 3. Ada orientation, complication, dan resolution. Ya, yang duanya itu, reorientation dan evaluation itu hanyalah opsional. Ya, jadi sifatnya bisa ada atau bisa juga tidak ada. Kemudian ciri-ciri kebahasaan, karena dia menunjukkan ke masa lampau, maka dia membutuhkan past tense atau verb to. Kemudian menggunakan action verbs, artinya adalah kata kerja yang menunjukkan aksi. Kemudian menggunakan conjunction atau kata hubung, contohnya then, next, after that. Selanjutnya, dan kemudian. Nah, biasanya naratif itu diawali oleh one day, once upon a time, atau long time ago. Dan juga dia menggunakan adjektif dan adverb, kata sifat dan kata keterangan. Dan juga dia ya ada juga specific characters, artinya karakter itu spesifik. Misalkan Cinderella, berarti karakternya spesifik adalah Cinderella. Oke, sebelum kakak lanjut, kira-kira ada yang ditanyakan tentang generic structure dan language features? Jelas, Ustaz. Oke, nanti kita akan banyak diskusi ke teks nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini adalah contoh teks naratifnya. The Ant and the Dove. Apa artinya? The Ant and the Dove? Semut dan burung. Oke, kita akan bedah dulu ya. Nah, yang telah kakak jelaskan tadi kan ada orientation, complication, resolution. Nah, kita lihat di bagian orientation. Jadi di sana ya ada semut. Tokohnya ada semut. Nah, kapan? One hot day, pada suatu hari yang panas. Di mana kejadiannya? Oke, itu kejadiannya itu berada di, kira-kira kalau kita bisa simpulkan itu di sungai atau di rawa. Kemudian ada complication di bawahnya. Ada masalah. Apakah yang ditimbulkan dari masalah tersebut? Kemudian di bawahnya ada resolution. Resolution itu adalah pemecahannya. Ya, jadi pemecahan dari complication. Nah, guessing what he should do, ya, menebak apa yang seharusnya dia lakukan, ya. Semut itu lebih cepat ya untuk menggigit ya him on the hill. Nah, jadi di sana itu ada tokohnya, ada hunter, pemburu, ada ant, kemudian ada dove. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa yang verb to. Verb to-nya ada was, came, sleep, fell, move,
beat, flew, carry. Kemudian karakternya ada Anne, Dove, dan Hunter. Nah, jadi itu adalah tentang pembagian dari orientation, complication, dan resolution. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Oke. Nah, baru yang ini kita akan membahas soal. Oke, di sini ada teks tentang Snow White. Pernah mendengar kata Snow White? Atau mendengar cerita Snow White? Oh ya. Oke, mungkin pernah ya, mungkin lupa. Oke, tidak apa-apa. Nah, misalkan ada teks, ya di sebelah sini ada teks, kemudian di sebelah sampingnya lagi ada question. Nah, dari pertanyaan itu kita akan bahas ya, kita akan bedah. The communicative purpose of the text is. Kira-kira apa? Bisa yang dijelaskan tadi, kira-kira tujuannya apa? Dari kelima option di samping. Kira-kira apa itunya? Kan ya? Tadi berarti dia ada kata-kata entertain. Ya, entertain atau amuse. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Jadi cognitive purpose of this text adalah to entertain readers with fairy tale. Artinya untuk menghibur pembaca tentang cerita tersebut. Oke, kira-kira paham purpose-nya bagaimana nanti kalau ada soal lagi? Ya, oke. Oke, berarti pilih amuse atau entertain. Oke, kemudian yang kedua, the organization of the text above is. Nah, kalau ditanya ini berarti generik struktur yang tadi. Kira-kira dia tersusun dari apa? Oke, kira-kira jawabannya apa? Sebelum Bapak yang jawab. Dari kelima option di samping itu. Apa artinya? Organization auto. Maksudnya organisasi. Maksudnya kerangkanya tadi seperti apa? Tadi ada orientation, complication, dan resolution. Nah, berarti kalau ditanyakan organization of the text above ya, misalkan dia naratif, ya berarti dia itu jawabannya yang ada orientation, complication, dan resolution. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi biasanya dua pertanyaan ini yang sering masuk ya, bisa di soal ujian atau di soal bisa atau di soal ulangan biasa. Jadi diingat-ingat kembali ya tujuan dan organization. Oke, Kakak rasa sampai di sini dulu pertanyaan untuk private kita ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi bisa kita di next meeting. Oke? Oke. Kakak akhiri ya. Selamat beristirahat sama belajar ya. Oke, kakak akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.